tidak hati-hati kadang-kadang sekolah-sekolah itu juga membuat ada unsur overburden-nya, jadi kadang-kadang membuat stres kalau kita terlalu juga. Nah, tapi jelas bahwa kita berhadapan dengan sekolah lain yang banyak. Kita berhadapan dengan sekolah lain yang memang luar biasa juga, ya. Maka kita perlu menonjolkan atau mengeksplisitkan apa yang sebenarnya menjadi identitas kita itu. Nah, zaman dulu memang sekolah Katolik itu hebat, ya. Zaman dulu sekolah Katolik hebat. Karena apa? Nah, karena situasinya adalah seperti ini. Kalau kita kaitkan dengan misalkan apa yang terjadi di masa lalu dan sekarang, mungkin Bapak Ibu pernah mengenal apa yang disebut dengan Secu dan Fuka ini. Jadi zaman dulu memang situasinya itu sangat stable, ya, sangat stable, sangat mapan sekali gitu. Dan sekolah-sekolah yang dikelola oleh misionaris-misionaris itu jagoan dalam pendidikan karakter, itu jagoan dengan kedisiplinan, dengan aspek karitatif dan segala macam itu jagoan. Nah, sekarang situasi yang sekarang ini volatile-nya sangat tinggi. Sekolahnya itu tidak hanya banyak, tetapi sekolahnya itu juga beragam. Bahkan sekarang kita mendengar sekolah alam dan seterusnya. Lalu kemudian situasinya itu kan memang sungguh-sungguh mudah ditebak, gampang sesuatu yang diharapkan. Nah, sekarang kalau dalam era yang VUCA sekarang ini, uncertainty-nya itu besar. Apa yang kita lakukan di tahun-tahun yang kemarin itu mungkin tidak terlalu relevan lagi, khususnya dalam masa pandemi yang kemarin ya, Bapak Ibu. Saya kira sekolah itu kan sangat merasakan sekali bahwa ketidakpastian itu sangat terasa. Kita harus men-switch situasi pembelajaran yang dulu mula-mula kita ogah-ogahan dengan yang namanya pembelajaran online, pembelajaran hybrid. Dalam 2 tahun kita dipaksa untuk itu, mau tidak mau. Suka tidak suka. Bahkan itu dari yang sekolah dasar, bahkan sekolah TK pun, saya kira pasti di Madirayu juga terpaksa harus melakukan itu juga kan, melakukan hybrid juga pasti, melakukan online juga, mau tidak mau. Syukur-syukur bisa hybrid, pelan-pelan. Nah, saya mulai semester ini, saya tidak tahu, di Madirayu mungkin juga sama, sudah full 100% itu tatap muka. Kalau di sana, apakah sudah tatap muka 100% juga, Pak Heri? Atau sudah 100%. Sudah 100%. Nah, kita diuntungkan juga dengan situasi itu. Lalu situasinya memang kompleks, memang pendidikan mana ada yang tidak kompleks. Kita pada satu sisi memang dikejar dengan running cost biaya yang juga tidak menjadi kecil, tapi mau tidak mau kita harus dituntut dengan persaingan kualitas yang tinggi. Sementara di sekitar kita, kalau sekolah negeri itu memang sekolah-sekolah yang banyak sekolah yang gratis. Tapi untuk sekolah swasta tidak ada sekolah yang murah pasti kan. Di Kanisius itu sekolah yang mahal. Mahal Bapak Ibu. Jangan sekolah di Kanisius makanya. Nah. Jakarta. Kanisius Jakarta, ya benar. Wah, ini saya di IELIN ini harus Kanisius Jakarta ya. Nah, kalau Kanisius Jawa Tengah, nah masalahnya kalau Kanisius Jawa Tengah cari dana kita masalahnya. Nah, situasinya kan seperti itu. Nah, mau tidak mau, lalu memang kita harus menampilkan ya sekarang apa yang mau kita lakukan. Mengapa kita perlu menampilkan kekhasan-kekhasan kita itu? Mengapa kita perlu menampilkan identitas kita itu? Nah, nilai atau kekhasan kita itu adanya di mana sih? Tidak lain adalah di nilai-nilai itu sendiri sebenarnya. Ya, nilai-nilai itu merupakan kekhasan-kekhasan kita yang mungkin sekolah negeri itu mengabaikan itu. Dalam era KTSP saja baru mereka akan sibuk dengan itu. Nah, mengapa itu perlu kita tonjolkan? Karena kita perlu membangun citra, membangun persepsi yang positif, yang kuat di hadapan masyarakat. Nah, poinnya sebenarnya itu. Jadi kita perlu menanamkan citra atau persepsi yang positif itu kepada masyarakat. Nah, tadi beberapa kan sudah dimunculkan soal itu. Nah, kalau kita ngomong tentang identitas sekolah, ngomong tentang brand, itu maka sebenarnya tidak pernah terlepas dari yang namanya branding, Bapak Ibu. Nah, brand itu adalah tadi identitas-identitas kita itu
Lalu branding itu yang dimaksud adalah apa? Yang dimaksud adalah bagaimana cara saya mengomunikasikan itu pada masyarakat, menyampaikan itu pada masyarakat. Sebaik apapun yang mungkin Pak Heri, Suster, yang dimiliki di Mardi Rahayu, tapi kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan baik, tidak pernah sampai ke stakeholder secara efektif, ya, secara efisien, mengapa tidak efisien? Wah, mungkin ini harus biayanya mahal, itu lalu tidak efisien lagi. Sementara mungkin Mardi Rahayu tetap juga harus memikirkan soal efisiensi terkait dengan keuangan. Maka dua-duanya itu harus menjadi pertimbangan. Apa yang kita maksud dengan brand? Kalau kita berbicara tentang brand itu, yang kita sepintas apa tuh sebenarnya? Kalau kita ngomong tentang brand Mardi Rahayu, itu apa sebenarnya? Menurut Pak Heri, spontan apa Pak Heri? Common sense gitu. Atau Suster, silakan saya baca. Bayangan kita apa tahu sebenarnya kalau kita ngomong tentang itu? Ciri khas, Pak. Tentang ciri khas sekolah. Kekhasan sekolah itu common sense apa? Sekolah disiplin. Oke. Terus? Sekolah susteran. Katolik, Sekolah Katolik padahal mana aja banyak ya sekolah Katolik juga. Apalagi sebenarnya kalau kita ngomong brand itu yang perlu, yang menjadi identitas sekolah Bapak Ibu itu apa? Suster itu apa? Kalau SD itu sementara ini masih dikenal dengan ekskul yang banyak. Ya, ekskulnya banyak, bisa mengakomodir anak-anak bakat dan minatnya. Oke. Itu, Pak. Oke, itu salah satunya. Ya, sebenarnya yang disebut Pak Heri tadi itu sebenarnya program inovasinya sebenarnya. Itu sebenarnya program-program sekolahnya. Ekskul itu salah satu programnya. Tetapi yang dimaksud dengan brand ini sebenarnya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, nama sekolah kita itu sebenarnya brand. Ya, Mardi Rahayu itu brand. Coba Bapak Ibu googling, ketik Mardi Rahayu di situ. Muncul nggak? Sekolah TK Mardi Rahayu, SD Mardi Rahayu, muncul nggak itu? Nah, kalau kita tidak muncul, sebenarnya nggak dikenal di dunia maya. Padahal sekarang orang mengakses semua ke situ. Slogan, punya nggak kita slogan? Mardi Rahayu slogannya apa ya? Kan bukan sekali merdeka atau merdeka kan, pasti. Faith and courage. Nah, apa Pak? Coba diulang Pak. Faith and courage. Courage-nya ya, sebelumnya apa? Nggak jelas. Faith. Oh, faith. Oke. Faith iman ya, faith iman. Keberanian, ya, keberanian dan iman. Oke. Nah, itu sebenarnya. Atau teks lainnya apa? Nah, itu perlu dimiliki. Lalu ada jenis huruf pun, itu Bapak Ibu, itu sebenarnya brand ya Bapak Ibu. Jadi, di Canisius itu juga sebenarnya ada. Tulisan Kolese Canisius, itu sebenarnya ada huruf tertentu yang kita langsung sebenarnya saya tahu ini asli dikeluarkan oleh Canisius atau enggak. Lalu logo sama, itu juga brand sebenarnya. Ya, warna itu brand. Nah, kalau misalkan di Canisius itu misalkan itu warnanya biru sama orange, itu brand warnanya sebenarnya. Lalu yang paling penting adalah soal value. Nah, yang kuning ini sebenarnya. Nilai-nilai value ini sangat penting. Maka bagaimana kita membangun nilai-nilai, membangun value ini. Nah, tadi beberapa yang dimunculkan ini, sudah dimunculkan. Tapi mungkin soal tagline, soal logo, warna, jenis huruf, ini mungkin kita masih agak mengabaikan. Memang ini kan dalam dunia pendidikan, kita kan sedikit menganggapnya seolah-olah ini bukan apa-apa gitu. Nah, kalau kita lihat ya, misalkan yang paling kelihatan itu, misalkan kalau sekolah-sekolah di luar itu sangat kelihatan sekali. Kalau misalkan ketik Harvard gitu, atau ketik Mitsubishi, ketik Honda, segala macam itu, pasti mereka punya warna-warna yang khas. Punya tagline yang jelas. Gitu. Yamaha, misalnya. Tagline-nya apa Pak Heri? Slogannya apa itu? Semakin di depan. Semakin di depan. Nah, ini pasti motor kreditan dari yayasan itu mesti Yamaha.
Nah, seperti itu. Jadi orang langsung tahu gitu tagline seperti itu. Nah, Mardi Rahayu juga kalau orang menyebut itu tahu faith and courage misalkan. Oh, itu Mardi Rahayu. Misalkan kayak gitu. Maka persoalannya adalah ini. Kita harus membangun brand itu kan. Harus mau tidak mau. Kita kembali ke visi misi, menghidupi itu ya. Lalu membentuk kebiasaan-kebiasaan, lalu pada akhirnya kita membangun kultur brand itu sendiri, ya seperti apa. Saya agak cepat aja ya, karena waktunya kan cuma sebentar. Nah, nanti setengah jam terakhir itu nanti, tapi saya bisa dipotong ya. Kalau ada pertanyaan langsung dipotong aja, nggak apa-apa. Nah, kita harus kembali ke situ, ya, kembali melihat kembali sebenarnya hal yang esensi sejarah sekolah kita macam apa, semangat pendiri yayasan itu sebenarnya apa. Lalu konteks dan perkembangan zaman yang sekarang itu apa? Orang mengatakan sekarang ini memang zaman yang selalu cepat berubah. Bahkan perubahannya itu kadang-kadang tidak bisa kita petakan. Yang kita menyebutnya sebagai disrupsi itu. Ya, disrupsi itu sebenarnya bukan sesuatu yang jauh, itu ada di dekat kita sungguh-sungguh sebenarnya. Ada di dekat kita. Maka proses-proses kita, pengembangan-pengembangan kita, inovasi-inovasi kita harus menjawab kebutuhan. Nah, di mana ranah-ranah itu bisa kita lakukan? Nah, misalkan kalau dalam konteks sekolah, itu bisa kita lakukan dalam program-program formasi siswa. Formasi itu tadi, salah satunya yang disebut Pak Heri tadi. Misalkan saya membuat kegiatan ekstrakurikuler. Misalkan, ekstrakurikuler yang khas itu seperti apa di tempat saya. Ya, saya mungkin belum bisa mengulas semuanya dari yang tadi disampaikan. Lalu program formasi guru dan karyawan itu apa yang khas misalnya. Pembelajaran apa yang khas. Pembelajaran kalau sekarang ini kan eranya pembelajaran integratif misalkan. Pembelajaran integratif itu kita lakukan dalam bentuk apa konkretnya? Kebiasaan-kebiasaan dan ritual. Adakah hal-hal khusus yang dilakukan? Misalkan kalau kita melakukan kalau di Kanisius itu ada yang namanya morning assembly. Kalau di sekolah itu mungkin upacara, misalnya. Nah, di setiap itu selalu digaungkan, didengungkan lagu tentang Mars Canisius, misalnya. Lalu kemudian artefak itu ya kayak patung dan segala macam-macam itu. Slogan, gambar, dan segala macam itu. Lalu jargon-jargon di sini. Kalau di Canisius itu misalkan slogannya sebagai kita menyebutnya seperti ini. Give me a child and I will give you the man. Misalnya itu. Lalu kita menyebut sekolah kita sebagai a home where servant leaders are formed. Misalnya kayak gitu. Nah, itu menjadi. Nah, saya kira di Mardi Rahayu mungkin juga punya, tapi mungkin ada sebagian lain yang belum. Nah, kalau kita ngomong tentang itu, tentang visi, misi, dan brand, maka ranahnya itu di sini loh sebenarnya. Nah, ini kan kita punya nilai-nilai yang ada di visi, misi kita. Lalu nilai-nilai itu harus kita komunikasikan sebagai brand itu kepada masyarakat. Nah, ketika mengomunikasikan, nah ini soal marketing lalu kan. Mau tidak mau sekolah harus begitu, harus menjemput bola sekarang. Kemarin waktu PSB itu saya mendapat permintaan dari sekolah Santa Ursula, sekolah Santa Maria untuk menjelaskan sebenarnya apa yang perubahan-perubahan yang terjadi di Canisius. Nah, kita sekarang juga lagi membuat perubahan-perubahan di Canisius. Yang perubahan-perubahannya agak ini, Suster Pak Heri dan teman-teman, agak-agak radikal. Dulu kita itu kalau ya karena kita merasa peminat kita itu banyak gitu. Dari SMP ke SMA itu, dulu SMP ke SMA itu kita tes, ya kita buat tes masuk. Dari tes masuk itu saya masih bisa menolak banyak. Misalkan kalau saya di SMA waktu itu karena saya lama di SMA itu dari berapa ya? 280, 270 yang kita terima, itu kan ada sekitar yang dari SMP itu pasti akan lulus sekitar 180-an. Nah, di 180 itu pun masih kita tes. Lama-lama lalu kita berpikir sebenarnya, untuk apa kita mengetes?
Kalau toh hasilnya kita sudah tahu. Nah, rupanya ketika kita mengetes itu, ternyata kita nyadari selama ini SMP dan SMA ini berjalan sendiri-sendiri. Maka mulai tahun ini ada reformasi organisasi yang agak besar yang kita lakukan dalam bentuk apa? Kita sekarang melakukan integrasi. Ya. Jadi proses pendidikan di Canisius itu sekarang berkesinambungan dari SD dari kelas 7 SMP 7 8 9 lalu ke 10 11 12. Itu nyambung. Nah, ketika saya pindahin ke sini, kita berbicara dengan yayasan, sekarang tidak perlu lagi kita membuat itu. Membuat tes-tes macam-macam. Karena sekarang kita satukan. Strukturnya kita rubah. Jadi wakil kurikulum itu wakil kurikulum untuk SMP dan SMA. Nah, ini sekarang saya minta Pak Pamungkas, Suster saya kira tahu. Pak Pamungkas itu hobinya juga di kurikulum juga, concern di kurikulum. Maka dia menjadi Vice Principal of Curriculum Affairs-nya di situ. Untuk SMP dan SMA. Jadi kurikulum disinkronkan. Kurikulumnya ditata sehingga dari kelas 7 sampai kelas 12 itu nyambung. Dulu yang biasanya setiap tahun itu selalu ada 10 sampai 15 anak keluar. Begitu ini kita ubah, sekarang yang keluar itu yang mundur cuma satu karena ada persoalan khusus. Hanya satu anak yang mundur dari SMP tidak melanjutkan ke SMA. Jadi efeknya kalau dulu SMA itu yang ngetes, kalau sekarang SMP yang menentukan. Anak ini naik ke kelas 10 atau tidak. Jadi ini ada perbedaan perubahan yang kita lakukan. Nah, tadi saya menyebutkan soal brand ya. Jadi brand itu bukan sekedar soal logo saja, tapi brand itu sebenarnya adalah suatu kontrak kualitas. Maka tadi kan kita iseng-iseng, apakah gambar-gambar ini benar kan logonya Madirahayu ya? Yayasan, Pak. Oh ini yayasan, beda sekolah. Saya soalnya cuma ngambil dari internet saja. Oh, nah maksud saya adalah kalau kita melihat sebenarnya logo Madirahayu yang muncul itu apa? Nah, di balik logo ini ada kontrak kualitas. Ya. Juga ada loyalitas. Alumni-alumni CC itu kalau lihat logo ini, lah mereka langsung cepat. Lalu mereka menjadi bagian dari sini. Ini yang mengikat mereka-mereka itu. Bukan hanya yang sekarang aktif, ya, yang masih menjadi siswa, tetapi juga mereka yang menjadi alumni. Nah, brand ini lalu harus kita rumuskan menjadi sesuatu yang tangible. Tangible itu yang bisa diukur. Nah, itu kan harapannya ke depan. Maka, memang mau tidak mau kita akan diarahkan dan kita harus belajar dari manajemen bisnis yang juga baru, yang terkait dengan apa? Soal segmentingnya, soal targetingnya, soal positioning, soal brandingnya. Kalau Bapak Ibu sudah main-main dengan branding, sebenarnya kita sudah mulai bicara dari sisi bagaimana meningkatkan bisnis dalam tanda petik ya, bisnis dalam tanda petik. Nilai dari sekolah kita itu. Mau enggak mau. Pernah nggak kita berpikir tentang sebenarnya segmen anak-anak ini kalau kita petakan, itu ada di mana? Saya kira pernah ya ini ya, Pak Heri ya. Madirahayu punya peta nggak? Anak-anak yang ke Madirahayu itu dari mana-mana? Demografinya, sosial ekonominya, misalkan kayak gitu. Lalu agamanya mungkin. Lalu apakah anak-anak yang di Madirahayu ini, yang dulu memang orang tuanya atau kakak-kakaknya itu memang pernah masuk ke situ? Pernah ada pemetaan nggak, Pak? Kira-kira? Pemetaan belum pernah, Pak. Belum pernah. Belum pernah. Baru yang kami lakukan itu melalui PPDB itu kami hanya mencari nama anak, kemudian siapa nama orang tua, nomor HP-nya, begitu. Kemudian yang sudah masuk ini hanya kami catat di buku besar, kami tulis nama orang tua, alamatnya, kemudian asal sekolah, hanya seperti itu, sebatas itu. Oke. Nah, pertanyaan saya,
Anak-anak yang ke SD Madirahayu itu apakah pasti dari TK Madirahayu juga? Tidak, Pak. Ya. Berapa persen kira-kira dari TK ke SD? Ada 50% ada? 50% ada. Oke. Lebih. Nah, dari SD ke SMP itu berapa persen kira-kira transisinya? 45%. Sekitar 45. Yeah. Nah, dari SMP untuk SD dan SMP selama ini masih bisa milih nggak, Pak? Belum. Masih bisa milih siswa nggak? Misalkan maksud saya, di SD Madirahayu 1 itu sebenarnya kelasnya butuhnya 100, tapi yang daftar adalah 300, misalnya kayak gitu. Itu bisa milih kan? Belum, Pak. Belum. Belum bisa. Jadi yang terjadi rasionya berapa? Ya kita terima semua, Pak. Oh, oke. Iya. Jadi berarti tidak ada yang tidak ke sini. Ya, itu yang saya maksud. Berarti nggak bisa milih ya. Berarti nggak bisa milih ya. Oke. Nah itu yang memang persoalan. Jadi kalau itu yang terjadi, memang situasinya kan agak berbeda. Ya. Maka sekarang kan lalu memang harus membangun sebenarnya value itu tadi. Nah, yang kemudian adalah targeting. Targeting ini terkait dengan ini ya. Sebenarnya kemana kita akan menyasar siswa-siswa kita itu. Ya. Lalu kemudian positioning juga. Nah, penjelasannya demikian. Nah, yang saya maksud dengan segmenting itu tadi. Kalau kita bisa mengelompokkan sebenarnya siswa-siswa yang masuk ke tempat kita, itu asalnya dari mana, sosial ekonomi, dan maka ketika kita melakukan branding atau mengomunikasikan identitas itu, brand identity tadi itu lebih tepat sasaran, maksudnya itu. Sehingga lalu ketika kita membuat promosi-promosi, itu lalu kelompok-kelompoknya yang menjadi fokus perhatian kita itu jelas gitu. Jadi karena kita sudah diarahkan, karena kita sudah punya data. Makanya kita lalu perlu memang data driven. Nah, sebagai ilustrasi misalkan, anak-anak yang sekarang, yang tahun ini, saya baru selesai menyelesaikan PSB, Pak Eri dan Suster ya. Baru selesai bulan November kemarin itu. Jadi saya selalu begini, di Kanisius itu, kalau kita untuk tahun ajaran depan, prosesnya itu sudah selesai bulan Oktober, November. Jadi sudah selesai sampai soal finansial, soal apa itu, wawancara keuangan segala macam sudah selesai bulan November kemarin. Nah, ketika kita kelompok-kelompokkan, kita olah, setiap tahun itu, tahun ini sedikit ada kenaikan, tahun ini itu ada 147 sekolah yang sekolah SD yang mendaftar anaknya di SMP Kanisius. Dari 147 itu, saya memilih, akhirnya memutuskan ada 86 sekolah yang saya pilih. Artinya ada sekian puluh lain itu ya terpaksa. Meskipun hanya satu itu terpaksa belum diterima. Nah, dengan cara itu lalu kita perlu akhirnya memutuskan positioning-nya macam apa. Maka citra positif seperti apa yang akan saya tampilkan kepada mereka. Hal unik macam apa, hal yang relevan macam apa yang perlu saya komunikasikan dari sekolah saya. Karena Pak, saya sudah tahu, oh ternyata dari sekian itu, yang ada di sekitar Jakarta itu sekian persen, yang ada di sekitar DKI sekian persen, yang ada di sekitar Bekasi sekian persen, Depok sekian persen, luar Jabodetabek, Jawa sekian persen, luar Jabodetabek non-Jawa sekian persen. Nah, itu yang kita petakan. Maka, lalu apa yang kita jual sekarang? Citra apa yang kita jual? Nah, ada beberapa sekolah itu biasanya ya, kadang ya kalau dia punya prestasi tertentu, anak istimewa di sekolah tertentu, nah anak itu yang kita jual. Yang lalu menjadi keunikan di sekolah masing-masing itu. Misalkan, kalau kita lihat ya, misalkan kayak gini. Ini yang terkait dengan point of difference. Jadi hal yang khusus yang unik.
SMA Semarang itu ada SMA 3 Semarang. Ini lokasinya ada di mana ini? Pak Heri tahu nggak? Di jalan apa ini? Kayaknya di Jalan Mataram atau di Dulcet. Jalan Mataram. Mataram, Nah, ya. mereka itu punya 2 alumni dari sini. Yang Sri Kandi yang hebat. Nah, ini yang dijual. Nah, kalau ini PSB, wah dia nampilin orang-orang ini. Nah, pura-pura mengucapkan selamat, tetapi sebenarnya menggunakan ini sebagai promosi. Misalnya. Nah, kayak gitu. Nah, dari SD dan SMP pasti mempunyai alumni-alumni yang hebat juga kan? Pernah kan? Siapa yang punya yang ini, yang alumni yang tercatat itu? Menteri Pertahanan dulu siapa? Pak Purnomo, Yuskiantoro. Pak Wiranto. Oh, iya. Pak Wiranto. Kayaknya dulu pernah jadi wali murid. Oh, wali murid ya. Wah, maksudnya siswa. Kalau wali murid kan beda. Iya. Berarti anaknya Pak Wiranto berarti ya? Ya, dulu pernah datang ke ulang tahun berapa itu? Nah, di pertahanan. Nah, mungkin itu perlu. Misalkan maksud saya begini, maksud saya adalah kalau begitu bagian Sarpres perlu melakukan tracing ya. Tracing misalkan alumni-alumni yang pernah menikmati sekolah di mana di SD dan SMP Mardi Rahayu itu siapa? Nah, itu juga bisa menjadi point of difference-nya juga, hal yang membedakan. Jadi itu kan menjadi best practices-nya kan. Jadi alumni-alumni yang sukses ya. Kita kan pasti kan membutuhkan gitu kan, success story itu seperti apa. Nah, akhirnya kalau di sekolah itu lalu kan kita harus membuat, memang sekolah beda dengan bisnis ya, membuat penajaman. Istilahnya adalah unique selling point-nya apa sebenarnya. Daya jualnya itu ada di mana misalkan sebenarnya. Apakah misalkan ya, sekarang nggak ada UN ya, dulu waktu ada UN saya gampang banget jual hasil UN itu menjadi gampang. Nah sekarang yang SMA ini yang masih gampang dijual adalah ini hasil apa itu UTBK, SNPTN ini terbanyak ini masih bisa dijual. Nah kalau SD, kalau SMP, nah ini kita harus cari apa sebenarnya yang khasnya. Misalkan apakah soal keterampilan kebahasaan, soal sosiopreneur-nya, entrepreneur-nya, pembinaan karakter yang khas. Nah, ini kan sekolah yang dikelola Suster pasti soal fondasi agama, tetapi juga fondasi lintas agama yang juga diperhatikan. Misalkan lalu soal critical thinking, mungkin kalau anak SMP, anak SD, mungkin ini pembelajaran yang kreatifnya apa? Nah, misalkan itu sebagai inovatifnya. Lalu bagaimana dengan guru, kurikulum, fasilitas, dan segala macam. Kalau ada sekolah internasional, biasanya sekolah internasional, mereka berjualan dengan ini, fasilitas-fasilitas fisiknya itu. Nah, tapi ada sekolah tertentu, anaknya itu ya mungkin nggak usah pinter-pinter, yang penting dia punya bakat-bakat khusus, lalu ekstrakurikulernya. Di Jakarta ini ada sekolah Jubilee, basketnya bagus banget. Setiap kali Kanisius main basket sama dia kalah terus. Nah, kita paling juara 2. Nah, ini kan mereka, tapi mereka sekolahnya bebas, nggak ada hubungannya sama pendidikan karakter mungkin. Lalu soal yang lain, pendampingan pendampingan program-program pendampingan yang lain. Nah, brand itu harus memang memastikan sehingga tadi dalam istilah saya, kalau kita itu googling di situ, apakah sekolah kita itu gampang muncul atau tidak? Ya, kalau semakin itu gampang muncul, itu artinya semakin banyak orang yang bertanya. Mungkin tidak mendaftar, tapi bertanya. Nah, ini karena waktu itu saya untuk di SMA saya pakai. Ketika orang ngetik sekolah De Brito misalnya, SMA Kanisius misalnya, yang muncul itu apa sih sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan apa mereka ini? Oh, tentang SPP, oh tentang alumni, oh tentang pendaftaran, oh tentang kepala sekolah, dan seterusnya, dan seterusnya. Misalkan kayak gitu. Nah,
Nah, ketika orang melihat itu, apa yang bisa kita tampilkan? Nah, sama tadi kan pertanyaan saya juga. Kalau kita ngetik SD Made Rahayu itu yang keluar apa? Atau jangan-jangan yang keluar ini Bis Rahayu, lain soal. Oh, ternyata Bis Rahayu lebih terkenal daripada Made Rahayu. Gitu. Nah, kadang-kadang membuat sekolah kita menjadi terkenal itu juga menjadi selling point, ya, menjadi selling point untuk orang tua. Kadang-kadang mereka itu kadang-kadang nggak terlalu peduli juga mungkin dengan akademiknya, karena saya mau anak saya itu sekolahnya di yang so-so saja mutunya, tapi anak saya bebas mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler misalkan. Nah, kayak gitu. Nah, ini hanya studi kasus untuk Kanisius ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya diambil inspirasinya saja. Jadi kalau di Kanisius itu kan sama. Banyak kan kita soal pendidikan holistik. Pendidikan holistik adalah pendidikan yang menjawab visi misi Kanisius. Nah, visi misi Kanisius itu apa? Ini visi misi. Jadi Kanisius itu mengidolakan supaya kita menjadi pusat pendidikan bagi para calon pemimpin yang beriman. Apa yang dididik? Kita mendidik anak-anak menjadi pribadi-pribadi, menjadi calon-calon pemimpin yang memenuhi kriteria ini, yang pinter tetapi hati nuraninya baik, yang peduli, yang mempunyai komitmen yang tinggi atas apa yang diyakini tadi. Nah, itu adalah visi misinya. Tadi di bagian analisis SWOT kan disebut itu kan, jadi membuat akhirnya kan mengerucut itu kan dari apa yang di ruas kiri tadi, ya, yang terkait dengan strengthen-nya tadi, strength-nya, lalu dirumuskan, dikaitkan dengan yang aspek eksternal. Itu tadi apa? Itu tadi tantangan atau challenge atau apa itu tadi ya? Kalau nggak salah di challenge-nya ya. Nah, di tantangannya. Nah, itu kan berarti sekarang kita memikirkan kan sebenarnya terkait dengan program-program inovasinya itu macam apa. Nah, kalau kita ngomong tentang program inovasi, Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, kita jatuh dalam program yang remeh-temeh. Ya, program itu sebenarnya bukan program yang secara esensial menjawab visi misi. Maka saya mengelompokkan, kalau ini kita punya sekolah itu ada berbagai lapisan, Bapak Ibu. Mulai lapisan yang paling luar, ya, sampai lapisan yang paling nggak nampak. Saya sebutnya istilah yang paling luar itu lapisan operasional. Ada lapisan organisasional. Apa lapisan program. Ada yang namanya kebijakan-kebijakan. Nah, ini mulai nomor 4, ini mulai ranah-ranah yayasan. Lalu ada soal tujuan-tujuan sekolah. Kemudian ada belief. Nah, 5 ke atas ini semakin arah-arahnya yayasan. Nah, yayasan perlu menampilkan nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang kuat, tujuan-tujuan yang jelas yang mau dicapai. Lalu kemudian ini ada tradisi-tradisi baik yang dimiliki oleh sekolah. Nah, Bapak Ibu pasti punya ya. Kalau tidak punya, nah tinggal menggali lagi. Sebenarnya apa yang menjadi mid kita, lapisan terdalam kita itu apa? Apa yang menjadi keyakinan-keyakinan dasar kita dalam mendidik anak-anak itu? Karena ini penting. Kalau ini tidak ketemu, nanti Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu itu ketika merumuskan apa yang menjadi kebijakan program organisasi operasional, ini yang kadang disebut. Misalkan begini, ya kalau saya mengecat sekolah itu paling gampang, karena itu kan soal lapisan operasional. Kalau saya itu membuat seragam, guru itu paling gampang, karena itu lapisan yang paling kelihatan, misalnya kayak gitu. Nah, maka kita harus hati-hati. Ada bagian ini. Ada ranah-ranah, semakin ke kiri, itu lapisannya adalah semakin tugasnya kepala sekolah, semakin ke kanan, ini adalah tugas tata kelola atas. Ini tugasnya yayasan. Ya, jadi semakin ke kanan dari lapisan-lapisan tadi, 5, 6, 7, ini semakin yayasan. Tapi tugasnya Pak Heri dan kawan-kawan, itu 1, 2, 3, 4, atau 4, 3, 2, 1 tadi. Nah, ini penting untuk sekolah. Ketika kita
merumuskan program-program inovatif sekolah. Nah, bagaimana cara merumuskan program inovatif sekolah? Kalau Bapak Ibu sudah melakukan sekarang SWOT gitu sekarang kan. Sekarang pertanyaannya adalah what are you going to do next dengan SWOT itu? So what gitu loh dengan SWOT itu. Nah, saya mulai dengan visi misi karena tadi kan disebut melakukan program inovasi sekolah yang tidak dilakukan di sekolah lain sesuai dengan visi misi. Kan begitu kan tadi bahasanya ya? Ya. Bahasanya begitu. Nah, sekarang titik tolaknya mau tidak mau adalah visi misi. Nah, kalau saya dulu menemani Suster Anas dan kawan-kawan itu, saya jadi begini. Apa yang ada di visi misi kita itu? Canisius misalkan, itu visi misinya salah satunya begini, misinya salah satunya begini. Kita akan membentuk peserta didik yang memiliki 4C. 4C itu apa? Competen, concern, compassion, dan komitmen. Nah, kalau saya mau membreakdown itu menjadi lebih tegas, maka lalu saya perlu mencari data-datanya ini. Ya kan? Mencari data-datanya. Nah, sekarang saya ambil satu value, satu nilai dari visi misi itu. Misalkan aspek competence. Aspek kompeten itu, saya punya data-data ini. Data tentang nilai UN, data yang diterima di PT. Kalau misalkan dari SMP Madirahayu ya, dari SMP Madirahayu yang diterima di SMA yang berbobot. SMA yang di Semarang, di Ungaran paling tidak, itu dianggap SMA-SMA yang ya papan atas lah. Kalau Madirahayu itu nggak punya ini ya, nggak ada SMA-nya ya, Pak Heri? Tidak ada, Pak. SMK di Ngawen, Wonosari. Oh, itu jauh berarti ya, jauh toh. Maka ketika bicara tentang output studi lanjut dari anak-anak SMP, pasti larinya kan kita berpikir anak-anak SMP Madirahayu itu masuk ke sekolah-sekolah SMA yang cukup berkualitas, begitu kan? Karena itu tracing alumni itu nanti akan menjadi data di SMP Madirahayu. Juga dari SD misalnya. Nah, kalau SD lalu yang perlu dipikirkan bukan ini ke SMP-SMP yang terkenal. Nah, bagaimana sebisa mungkin supaya yang SD itu nyambungnya ke SMP itu menjadi lebih dekat. Ya, jadi jangan lulus SD yang diterima di SMP cuma 50%. Jadi sebenarnya sudah 50% kehilangan trust dari anak-anak lulusan SD ke SMP. Nah, banyak sekolah itu yang terjadi adalah begini. SD itu SMP menyalah-nyalahkan dari guru-guru SD, karena gurunya kok begitu-begitu ngajarnya. Anaknya nggak bisa, di SMP nggak bisa mengikuti. Nah, sebaliknya, yang punya sampai SMA juga sama. Justru guru-guru SMA-nya bercerita yang jelek-jelek tentang guru SMP dan anak-anak SMP. Lalu apa yang terjadi? Ya masuk akal. Yang SMP tidak mau ke SMA, yang SD tidak mau ke SMP. Lalu relasinya jadi saling menyalahkan seperti itu. Nah, saya boleh bertanya, apakah dari SD ke SMP itu ada tes masuk sendiri? Tidak ada. Langsung ya? Nah, oh ya, karena tadi jumlahnya masih agak terbatas, jadi bisa dipahami. Nah, maka itu yang perlu dipikirkan. Lokasi antara yang Madirahayu SD Madirahayu 1 dan 2 dengan SMP itu jauh atau tidak? Satu kampus, Pak. Satu komplek. Oh, satu komplek. Nah, ini berarti yang menjadi tanggung jawab besar adalah kepala sekolah SD dan kepala sekolah SD Madirahayu 1 dan Madirahayu 2. Nah, ini yang memang lalu harus sungguh-sungguh bagaimana kita memikirkan sistem yang membuat mereka itu menjadi sinkron gitu ya. Baik itu program-program kurikulumnya, baik itu program-program pendampingannya, dan seterusnya. Nah, dari SD ke SMP itu 50% ya, tadi ya.
disebut ya. Jadi ada 50% yang ini. Nah, ini PR-nya. Ya, ini PR-nya. Kita harus membuat sistem supaya itu. Nah, itu yang saya lakukan tahun ini di SMA, saya buat begitu. Jadi saya rubah konsepnya yang dulu itu, ya itu tadi, konteksnya memang agak berbeda. Kalau dulu memang SMA bisa ngetes, bisa memilih banyak, nah sekarang tidak. Justru yang merekomendasikan itu dari SMP ke SMA. Itu PR-nya. Nah, bagaimana sekarang cara menentukan program inovasi itu? Itu kan poinnya. Tadi kan sudah disebutkan, ada program inovasi yang dirumuskan. Yang kami lakukan begini, Bapak Ibu. Kalau misalkan terkait dengan itu ya, misalkan saya mau menentukan program inovasi yang menyentuh aspek kompeten. Dari data-data yang saya miliki, saya melihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari data-data ini, saya melihat masih ada data-data yang sebenarnya tidak mencukupi. Mengapa misalkan anak-anak yang diterima di PT itu, di PTN itu hanya 51%. Masih ada 36% di luar negeri, dan masih ada 13% itu di sekolah swasta misalnya. Nah, salah satu yang saya butuhkan adalah saya membutuhkan data kemampuan guru dalam merancang pembelajaran. Kenapa ini penting? Nah, kenapa ini penting? Nah, selama ini banyak sekolah yang merasa seolah-olah apa yang terjadi di sekolah, di kelas, itu tidak ada hubungannya dengan anak itu mau masuk di sekolah itu atau tidak. Padahal bagi kami itu penting. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana saya bisa menemukan, memperbaiki data-data ini? Nah, saya perlu merancang sebuah kurikulum yang khas di sekolah. Nah, misalkan di Mardiyuwana juga sama. Kurikulum yang khas itu yang seperti apa? Nah, mari kita lihat. Itu sebentar. Cepat. Ini kok cepat, 34. Ya, ini 34. Nah, ini. Nah, misalkan seperti ini. Saya memberi contoh saja. Memberi contoh untuk kerangka berpikir saja. Jadi misalkan saya masih mau berpikir tentang aspek kompeten. Ya, aspek kompetensi. Data yang saya miliki sekarang terkait dengan aspek kompetensi ini adalah data tentang merit system. Ya, data tentang merit system. Jadi di sekolah kita ini, di Kanisius itu saya membuat merit system begini Bapak Ibu, untuk ilustrasi. Jadi anak-anak yang mendapat nilai 80 ke atas, itu saya beri tambahan skor. Saya mau apa? Karena data anak-anak yang masuk itu, sebenarnya anak-anak itu kan menengah ke atas. Tapi kenapa kok masih ada anak yang tidak naik? Bagi saya itu aneh. Ya, bagi saya itu aneh. Maka saya lalu memikirkan kita harus merancang sistem penghargaan yang berbeda untuk itu. Itu cara kita memperbaikinya. Lalu apa yang kita buat? Begini. Jadi kita melihat data sistem penghargaan prestasi siswa yang ada saat ini. Oh, apakah sistemnya itu mengapresiasi seluruh siswa? Apakah sistemnya itu memotivasi seluruh siswa, misalnya? Nah, ternyata itu belum. Nah, mengapa ini penting? Karena kalau sistem penghargaan itu sifatnya nomor 2, itu hanya normatif, maka ya akan seperti biasa saja. Normatif itu ya hasilnya berapa, dikasih berapa, tapi tidak ada terobosan. Lalu kita perlu mencari keseimbangan
antara penghargaan akademik dan non-akademik misalkan. Jadi ini adalah rasionalnya Bapak Ibu. Bagaimana kita menemukan latar belakangnya, landasan berpikir mengapa kita perlu merubah itu, mengapa kita perlu membuat program inovasi pembelajaran. Nah, tadi kan disebut itu kan, program inovasi sekolah. Nah, program inovasi sekolah itu seperti apa? Nah, misalkan salah satunya ini, sistem penghargaan prestasi kepada anak-anak, misalkan. Nah, lalu rasional yang lain adalah kita perlu merumuskan penghargaan yang tertinggi kepada seluruh siswa sebagai figur lulusan Mardi Rahayu, misalnya. Anak-anak yang lulus dari SD Mardi Rahayu itu, bayangan saya akan menjadi seperti ini. Nah, saya perlu merumuskan itu. Lalu sistem penghargaan itu juga harus kontinu. Kontinu itu artinya apa? Kontinu itu misalkan jangan sampai itu hanya terjadi di SD tetapi atau di TK, tetapi tidak diteruskan di SMP, tidak diteruskan di SD, tidak dilanjutkan di SMP. Misalkan seperti itu. Jadi kontinuitasnya itu harus nampak. Ya. Maka yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah kita harus merancang sistem penghargaan prestasi yang baru, yang khas. Nah, lalu inovasinya apa? Bentuk inovasinya adalah rancangan merit system untuk penghargaan akademik dan non-akademik. Nah, lalu muncullah seperti ini misalkan. Jadi, di Canisius, lalu penghargaan itu bentuknya lalu macam-macam. Jadi, satu, penghargaan itu diberikan kalau anak itu mempunyai kepenuhan, baik itu syarat akademik maupun non-akademik. Jadi saya memberikan apresiasi kalau antara akademik dan non-akademiknya itu berimbang. Itu satu. Yang kedua, ada kegiatan-kegiatan apres yang kita lakukan setiap semester, secara khusus. Secara khusus itu karena ini penghargaan, maka ketika anak diundang itu pun, saya minta mereka itu menggunakan pakaian yang rapi, menggunakan jas. Orang tuanya menggunakan batik misalnya. Nah, event itu dilakukan, namanya Appreciation Day kita menyebutnya. Nah, kalau di akhir tahun kita menyebutnya Graduation Day. Nah, penghargaan itu bentuknya apa? Ada yang sifatnya akademik, ada yang non-akademik. Yang akademik itu ada berapa banyak? Nah, ada banyak. Ada dari hasil raport, dari skor merit system, yang tadi itu penambahan poin 2 di atas 80, ada penghargaan soal ujian sekolah, ujian nasional. Kalau ini dulu ada ujian nasional ya. Ada Persevere Award. Persevere Award itu untuk penghargaan yang anak yang menunjukkan prestasi akademik secara konsisten dalam setiap semesternya. Lalu ada Magis Award. Magis Award itu adalah penghargaan untuk anak-anak yang kurang, tetapi setiap semester dia itu mengalami indeks produktivitas yang naik terus. Lalu ada Clavius Award. Ada Petrus Paper Award, ada Research Paper Award, dan Bapak Ibu mungkin masih bisa menambahkan itu bentuk-bentuk award yang lain. Lalu Leadership Award juga ada penghargaan untuk OSIS, penghargaan untuk ekskul olahraga, penghargaan untuk ekskul seni dan. Nah, rupanya di Jakarta untuk anak-anak Jakarta, untuk anak-anak kelompok menengah ke atas ini, penghargaan itu adalah added value yang lain, karena itu dipakai ketika dia itu melanjutkan sekolah di perguruan tinggi. Dan itu yang membuat mereka dalam aktivitas yang sangat banyak itu, mereka itu merasa saya dapat lulus sebagai seorang Canisian menjadi pribadi yang berbeda itu seperti itu. Lalu ada Canisian Award, ini kulminasinya, puncaknya, seperti itu. Nah itu contoh satu. Lalu contoh dua, misalkan, ketika saya ini contoh yang lain, contoh banyak. Nah, ada contoh banyak aja sekalian. Nah, implementasi visi misi dalam bidang akademik misalkan, pembaruan-pembaruan yang kita buat itu ada beberapa. Satu, soal cheating, itu jelas ya. Soal cheating itu pembaruannya cuma gini. Kadang-kadang kita perlu merumuskan agak spesifik sebenarnya, anak yang nyontek itu seperti apa. Nah, kadang-kadang ini agak umum. Nah, dari tahun ke tahun ini kadang-kadang ada revisi. Lalu kemudian ada learning transparency.
Learning transparansi itu apa? Learning transparansi itu kita membuat dokumen, membuat buku panduan yang dapat diberikan pada seluruh orang tua dan anak supaya mereka tahu persis di Canisius mulai hari pertama sampai hari terakhir itu formasinya seperti ini, kurikulumnya seperti ini, pembelajarannya, materi esensialnya seperti ini. Syarat-syarat untuk kalau kamu mau mencapai prestasi yang optimal di Canisius itu seperti ini. Nah, itu kita komunikasikan pada orang tua. Jadi orang tua itu mempunyai garansi anak saya di sekolah itu dididik apa, diajar apa, mendapat apa, didampingi apa, jam berapa, dan seterusnya. Nah, itu panduannya. Lalu ada perampingan kurikulum. Bapak Ibu, mungkin ini ada sesuatu yang baru. Pak Heri atau Suster dan teman-teman, kalau di akhir semester itu kan selalu ada PAS ya. Ya, ada. Di SD ada, di SMP ada kan? Ada. Ada. Ada berapa mata pelajaran di SD yang ada sekarang? Atau SMP? Kalau SD 11, Pak. SD 11. Kalau SMP itu di Canisius itu 10. Kalau di sana berapa? 11 juga sama. SMP Oh, 11. Pasti ada muatan lokal, pasti ya, tambahannya ya. Ya. Nah, dari 10 atau 11 mata pelajaran itu, yang diujiankan berapa, Pak Heri? Ujian kami kalau SD 3, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA. Oh, yang Kalau di nasional, SMP? dulu, mohon maaf, nasional. Kalau ujian ya semua, Pak. Tetap Semua. Iya. Sekarang ujian sekolah, Pak. Ujian sekolah semua, Pak. Oh, semua. Nah, oke. Nah, itu contoh. Nah, di Canisius itu untuk ujian akhir, saya hanya melakukan ujian akhir itu hanya untuk 5 mata pelajaran. Yang lain itu penilaian itu dilakukan secara formatif dalam tagihan harian-harian pembelajaran itu. Jadi mereka, anak-anak itu kalau ujian akhir, kalau anak SMP dan anak SMA itu, mereka hanya ujian 5. Kalau SMP yaitu matematika, bahasa, IPA, IPS, dan satu lagi itu bahasa Inggris. Yang lain itu saya berikan guru kebebasan. Jadi saya membuat penyederhanaan assessment untuk anak-anak, nah juga untuk guru-guru lain yang di luar 5 tadi. Maka dia lebih fleksibel untuk melakukan pembelajaran, juga melakukan tagihan-tagihannya, tagihan-tagihan pembelajarannya. Lalu ada integrated learning, ya ini pembelajaran integratif. Nah, pembelajaran integratif itu apa? Nanti kita lihat sekilas. Lalu ada differentiated learning. Lalu ada rancangan pembelajaran backward design, ada literasi, ada riset paper, ada education technology, ada pembelajaran PPI. Nah, ini bentuk-bentuk program inovasi yang saya lakukan. Kalau tadi saya merujuk yang tadi, SWOT-nya Pak Heri tadi, ya. Jadi sekolah akan akhirnya setelah dianalisis lalu memutuskan, harus memutuskan. Memutuskannya itu baik berdasarkan constraint anggaran juga, yang belum disebutkan constraint anggaran. Padahal itu sangat real kan. Nah, di sekolah itu sangat real. Mau programnya sebagus apapun, kalau yayasan tidak support atau kalau kita tidak mampu untuk mencari dana dari luar, juga nggak bisa jalan. Nah, learning transparansi itu yang dilakukan seperti ini bentuknya. Jadi setiap tahun, setiap awal semester, jadi kalau ini resikonya memang kalau liburan itu saya agak kerja dikit. Begitu masuk minggu pertama, orang tua, anak-anak itu saya bagikan buku panduan kurikulum seperti ini. Nah, ini tujuannya apa? Ini tadi. Tujuannya menjadi guidance untuk siswa, orang tua, dan sebagainya. Lalu kemudian, common assessment, integrated assessment supaya tahu. Anak-anak tahu yang ditagihkan di situ apa, yang dipelajarankan apa, yang ditagihkan untuk ujian-ujian apa. Lalu mereka bisa membuat prioritas. Ya. Lalu di situ juga bisa kita jelaskan kesinambungan pembelajaran itu seperti apa. Dari kelas 7 ke kelas 9 atau dari kelas 10 sampai ke dan seterusnya. Itu yang terkait dengan learning transparency. Lalu yang berikut, yang terkait dengan perampingan. Nah, perampingan itu kalau saya ditanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk materi esensial. Jadi saya minta guru itu memangkas materi-materi yang dianggap tidak perlu itu dibuang saja. Apalagi sekarang Merdeka Belajar. Bukan orientasinya nggak ada hubungannya dengan content oriented. Karena di dalam Merdeka Belajar itu kan sebenarnya soal kompetensi. Kompetensi itu bisa mengambil materi dari mana saja sebenarnya. Lalu kemudian ada learning progression.
Learning progression itu sebenarnya hanya urutan belajar sebenarnya. Habis dari materi ini, nanti habis itu ini materinya. Habis ini. Jadi anak sudah punya siklusnya itu. Lalu kemudian ada rencana pembelajaran. Ya, rencana belajar ini, jadi guru harus jelas antara tujuan, bukti, sama asesmen. Yang paling penting itu di dalam RPP. Maka RPP bisa dibuat satu halaman. Menjadi sangat simpel, dan guru senang. Asesmen ya itu tadi, saya bedakan antara asesmen yang high structure, istilah saya. High structure itu yang tadi saya sebut tadi itu. Yang kayak matematika. Kalau di SMP ya itu IPA, IPS, matematika. Sama bahasa, itu high structure. Tapi agama, PKN, segala macam itu nggak ada itu ujian akhir. Itu bisa dilakukan secara kreatif gurunya di dalam ongoing formation, ongoing learning, dalam proses belajar. Jadi mereka tidak perlu ribut dengan apa? Ujian-ujian yang sangat banyak. Anak-anak juga senang. Karena apa? Karena ujiannya sedikit. Nah, yang lain kita lakukan untuk pengembangan kreativitas. Lalu soal refleksi dan segala macam. Nah, refleksi ini diarahkan, kalau guru-guru itu saya arahkan ke PTK. Jadi refleksi akhir semester, mereka membuat PTK, pengalaman belajarnya dia seperti apa, mimpi pembelajarannya dia di awal semester itu seperti apa, lalu di akhir semester itu jadinya kayak apa. Maka di tengah-tengah dia sebenarnya sudah membuat apa. Kalau tidak berhasil, lalu apa yang akan dia lakukan berikutnya. Nah, lalu integrated learning. Integrated learning itu dimaksudkan pembelajaran lintas bidang studi. Kasarnya begitu. Jadi cara menganalisisnya itu yang saya lakukan juga sama. Jadi prosesnya seperti yang tadi itu. Jadi bukti yang kita perlukan apa, cara kita memperbaikinya bagaimana, lalu bentuk inovasinya apa. Ada assessment otentik, ada pembelajaran integratif. Nah, dalam pembelajaran integratif ini saya biasanya memasukkan ahli untuk memberikan pembelajaran di kelas. Jadi kita ada kelas besar begitu, kita biasanya mengundang ahli, lalu kalau dalam situasi sekarang ini kita menggunakan Zoom, lalu memberikan pencerahan-pencerahan, memberikan pendampingan dari sisi yang lain. Seperti itu yang dimaksud integrated learning. Nah, nilainya itu lalu digunakan untuk beberapa. Nah, SD sebenarnya kan ada ya, seperti ini sudah ada ya. Lalu kemudian ini asesmennya. Mengapa ini penting? Alasannya yaitu karena semakin otentik pembelajarannya itu semakin mengarah ke kehidupan nyata. Ini rasionalnya. Nah, kalau dalam masa pandemi ya seperti kemarin misalkan kita ambil tema virus begitu, lalu disoroti dari berbagai macam konsep untuk bidang-bidang studi yang berbeda-beda. Lalu output dari tagihan ini digunakan untuk nilai-nilai. Nah, ini inovasinya. Lalu studium generale. Nah, itu yang tadi saya bilang tadi. Kita biasanya mengundang ahli. Tahun kemarin itu kita mengundang Nadiem, tapi dia hanya bisa memberikan sambutan secara virtual saja. Kemudian ada Prof. Eko, Rena Kasali, dan seterusnya. Jadi tema-tema yang kita tentukan khusus. Nah, menurut saya ini anak SD pun bisa, ya, dengan tema-tema yang dipilih menarik sekali. Dan ketika mengundang mereka ini, dan ini juga daya jual juga kan untuk Bapak Ibu. Saya kira di sekolah masing-masing. Dan anak-anak senang tuh. Kalau diajar yang biasanya ketemunya sama Bu Surti aja di kelas, atau Pak Bambang aja, ini ketemu yang lain gitu, narasumber yang lain yang mungkin lebihan. Ini menarik. Gurunya juga bisa belajar. Nah, lalu yang lain itu ada differentiated learning, ada personalized learning. Differentiated learning itu adalah melakukan pembelajaran untuk menjawab supaya anak itu tidak diakses, tidak diukur dengan cara yang sama. Jadi pembelajaran harus diarahkan menjadi lebih personalized, menjadi lebih pribadi juga. Nah, ini sesuatu yang baru di Indonesia, saya kira. Nah, artinya apa? Supaya lalu bisa menjawab kebutuhan anak kelompok dasar, menengah, dan kelompok mahir. Nah, ini yang berikutnya. Lalu kemudian, jadi ini modelnya, ya contohnya. Cara membedakannya seperti apa? Seperti ini. Jadi ketika kita membuat pengelompokan anak-anak di kelas dalam basic, intermediate, dan advance dari segi kemampuan begitu, lalu nanti fokus guru
itu lebih banyak pendampingan untuk anak-anak yang kelompok basic dan kurang. Intervensi guru lebih banyak di sini. Nah, anak-anak yang advance ini lebih banyak diberi kesempatan untuk pembelajaran mandiri, misalkan kayak gitu. Nah, lalu juga modul. Nah, inovasinya guru-guru itu saya minta membuat modul belajar sendiri. Jadi saya nggak beli buku. Ya, guru saya nggak mau beli buku. Kalau beli buku itu yang kaya perusahaan bukunya. Kalau ini guru-guru yang saya minta membuat modul sendiri sesuai dengan tadi panduan kurikulum yang dibuat itu, ya sedikit lah mereka dikasih honor. Ya lebih lumayan kan, lebih menyenangkan itu daripada kita membayar uang buku dari anak-anak itu. Tapi memang buku ini lalu saya berikan free pada anak-anak secara gratis gitu. Itu contohnya. Terus nah ini pembelajaran PPI-nya ini juga saya kira ini hal yang biasa. Kemudian ya kalau ini konteks Kanisius ya sekali lagi mungkin belum relevan di sana. Jadi saya mulai menggunakan banyak pembelajaran virtual, menggunakan IT yang cukup banyak, termasuk untuk promosi-promosi di depan halaman sekolah. Ini yang paling kanan nih Videotron, ini di depan sekolah ini ada. Lalu ruang-ruang pertemuan kita kasih Videotron supaya untuk pembelajaran lebih buka. Lalu RP, nah ini juga khusus ya, mungkin tidak semua SD itu membuat RP. Jadi tapi uniknya adalah selain itu inovasi ini setelah mereka selesai membuat RP, anak-anak ini mereka harus presentasi di depan orang tuanya, presentasi di depan teman-temannya, dan mungkin undangan. Nah ini sungguh sesuatu yang untuk anak-anak luar biasa sekali, mereka merasa bangga sekali. Nah ini sejalan dengan soal visi misi tadi itu, soal leadership misalkan. Lalu ini soal literasi, jadi kewajiban literasi, membaca buku literasi untuk kelas 7 sendiri, 8 sendiri, 9 sendiri misalnya kayak gitu. Lalu parenting ini bagian dari sosialisasi visi misi sekolah pada orang tua. Secara rutin itu kita lakukan. Nah, ini juga bagian dari inovasi juga. Supaya apa? Supaya nilai-nilai yang ada di sekolah itu juga senada dengan apa yang dikembangkan oleh orang tua di rumah. Tapi sebenarnya menjalin relasi aja, bahwa kita memperhatikan orang tua. Bukan hanya kalau mereka itu kita mintai uang saja gitu. Nah, kesannya kan begitu. Nah, untuk yang non-akademik juga ada banyak. Ini inovasi yang kita lakukan. Bentuk-bentuk yang lain, misalkan ini. Ada refleksi journaling, mereka kita buatkan buku, jadi setiap selesai sepulang sekolah mereka harus menuliskan setelah melakukan eksamen, menuliskan refleksi di dalam buku journaling mereka. Lalu apres ini juga kita lakukan secara rutin. Nah ini orang tua sangat respect sekali. Begitu bangganya anak-anak kalau orang tua itu mereka diundang, orang tua juga senang, orang tua juga bangga. Lalu latihan-latihan kepemimpinan itu kita buat secara khusus di luar misalnya. Lalu ini penjaminan mutu juga kita buat, ada tim penjaminan mutu di sekolah karena untuk memastikan proses itu berjalan. Nah, oke. Nah sekarang itu ilustrasi untuk yang tadi, yang saya maksud dengan program-program inovasinya apa dan cara mengeksekusinya, merumuskannya macam apa. Nah, mungkin sampai sini dulu untuk feedback-nya. Nah, silakan. Mungkin sekarang kita supaya ada sesi ini 30 menit terakhir. Baik, terima kasih Pak Gunawan, luar biasa, kita beri aplaus. Kalau menurut saya ini banyak sekali yang new, baru, benar-benar ini luar biasa. Dan untuk pribadi saya juga ini sesuatu yang belum pernah saya terus terang belum pernah didapatkan di narasumber ataupun pemerhati pendidikan yang lain. Baik, Pak Gun, mungkin dari susur Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan monggo. Jadi kita ini aja ngomong-ngomong santai aja ya. Kira-kira apa yang mau dipertajam dari ilustrasi tadi program pengembangan. Jadi mulainya saya dari SWOT tadi karena di situ mengatakan
oh, akhirnya kita harus merumuskan program pengembangan sekolah yang tidak dilakukan sekolah lain. Nah, kalau tidak dilakukan sekolah lain, berarti itu soal brand sekolah harus menonjol, yang sejalan dengan visi misi. Nah, maka visi misi harus digarap, mulai dari situ. Nah, maksud saya itu aja. Oke. Silakan, Suster, Bapak Ibu, monggo, kita bebas saja. Selamat siang, Pak. Selamat Dengar siang. nggak suara saya? Jelas, Suster. Wah, suaranya kayak ini, paduan suara. Satu apa yang saya? Baik, Pak, saya Suster Ignas. Saya itu di yayasan bersama Suster Anas dan teman-teman. Nah, ini usaha kami itu mau membangunkan sekolah-sekolah kami ini dengan salah satunya tadi ya, belajar dari data. Maka kami langkah pertama memang mengajak untuk mengadakan survei dan juga analisa SWOT. Jadi mempertemukan hasil refleksi dari internal dan juga harapan dari masyarakat. Nah, dari tadi juga disampaikan tentang pemetaan. Bicara tentang data ini, bagaimana Pak Bun, apa yang perlu kita lakukan untuk sekolah-sekolah kami, pengambilan data semacam apa yang itu yang rutin atau tidak rutin yang perlu kita, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari apa yang sudah dikirimkan Pak Heri, itu langkah kami yang paling penting itu apa Pak? Untuk tahap berikutnya. Itu dari saya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Suster. Saya tadi lebih tepat semalam ya, sempat melihat data-data itu. Saya kira kan datanya sudah ada beberapa ya. Data dari orang tua kan juga sudah ada itu kan. Data dari orang tua juga sudah ada, data dari anak juga ada kan itu ya. Anak belum Pak. Student set itu belum merangkum data anak ya dia. Jadi itu respondennya orang tua ya. Ya. Nah, saran saya begini, sebenarnya stakeholder yang paling dekat itu siapa soh yang akan membuat sekolah ini itu didengarkan orang lain itu siapa sih? Menurut saya adalah anak-anak. Maka setiap semester saya melakukan yang namanya student satisfaction. Nanti kalau berminat saya kirim contoh instrumennya. Ya. Nah, student satisfaction itu untuk mengecek apakah guru di kelas melakukan pembelajaran sesuai dengan visi misi sekolah kita atau tidak. Lalu itu pertama. Yang kedua, apakah anak-anak itu satisfied atau tidak? Anak-anak itu puas atau tidak? Karena kalau anak-anak itu tidak puas, maka dia akan ketika ditanya, sekolah di SD Madiuna gimana? Malas, gurunya cuma kasih tugas. Nah, kalau dia mengisi student satisfaction, maka dari situ kita bisa tahu sebenarnya. Nah, kalau ada yang kurang, lalu cepat, ya bisa setiap setengah semester, bisa setiap akhir semester. Jadi data dari anak menurut saya data lebih penting. Saya tidak mau mengatakan yang data orang tua tidak penting, itu penting juga. Tapi data anak adalah mereka yang dilayani oleh para guru ini secara langsung. Tapi juga mereka yang merasa sungguh-sungguh diperhatikan oleh guru atau tidak. Nah, sekarang di sekolah-sekolah Yesuit itu ada satu hal yang kita lagi dikejar-kejar, yang namanya tentang safeguarding, Suster. Jadi, bagaimana sekolah itu menjadi ramah anak, ya, memberi perlindungan pada anak-anak dan orang dewasa rentan. Nah, kalau dewasa rentan itu kan kita sudah tahu kan, ini guru-guru senior atau pengurus yayasan yang sudah sepuh-sepuh. Itu kelihatannya begitu. Tapi sebenarnya enggak juga. Yang dimaksud dewasa rentan itu juga sebenarnya guru-guru. Nah, kenapa? Karena di dalam era medsos seperti sekarang ini, guru bisa dibully oleh siswa dan orang tua loh ya. Karena apa? Mereka bisa mengatakan apa saja tentang gurunya di medsos. Suster Pak Heri nggak bisa ngontrol. Suster Anak nggak bisa ngontrol apa yang ada di medsos. Nah, kalau di Jakarta itu sangat terasa sekali. Nah, maka data dari anak-anak itu sangat penting menurut saya ya. Data orang tua ya, cuman segmented informasinya itu mungkin itu
beberapa saya sudah melihat misalkan apakah sekolah memberi akses informasi kepada kepada orang tua. Nah, itu beberapa sudah hanya ada 1 atau 2 itu saya lihat yang tidak satisfied. Nah, menurut saya itu penting. Ya, informasinya cepat. Lalu juga informasi yang kalau ada komplain sejauh mana sekolah ini bisa merespon. Tetapi juga tidak setiap komplain dari orang tua dan anak itu juga langsung disetujui. Nah, itu yang juga penting. Kanisius itu saya banyak di demo. Saya dulu waktu awal-awal di SMA itu lalu menegakkan yang soal mencontek dikeluarkan ini, saya pernah di demo 1 minggu, Suster, Pak Heri. Itu anak-anak nggak mau sekolah itu. Mereka demo di lapangan bola selama 1 minggu. Lalu habis itu pertemuan orang tua murid, lalu kita katakan bahwa sekolah tetap dalam aturannya. Silahkan siapa yang tidak berkenan, yang tidak setuju, hari Senin tidak usah masuk sekolah. Nah, kalau tidak masuk, kita akan mengatakan mereka mengundurkan diri dari. Lalu waktu itu saya tanya, kalau skenario ini kita katakan pada orang tua murid, yayasan kira-kira berani nggak? Kalau misalkan satu angkatan itu setengahnya mundur, yayasan kolab tidak. Lalu pengurus yayasan bilang, kita masih bisa hidup selama 6 bulan ke depan, Pak Gun. Ayo sudah, berani nggak yayasan? Berani. Nah, akhirnya lalu kita buat pertemuan, lalu kita katakan, aturan mencontek tetap jalan, yang mencontek tetap dikeluarkan. Nah, sekolah besok akan pelajaran seperti biasa, yang tidak masuk kelas, mereka dianggap mengundurkan diri. Wah, akhirnya apa yang terjadi? Kira-kira berapa persen yang mundur? 0%. Tidak ada satu pun yang mundur. Ya. Nah, menurut saya apa yang mau saya katakan? Yang mau saya katakan, sekolah harus mempunyai keteguhan prinsip kalau memang memilih menghidupi nilai-nilai yang benar. Nah, itu kadang-kadang menjadi poin selling juga. Bolehlah orang tua komplain, alumni komplain, uskupnya juga waktu itu sempat telepon, kenapa ini, apakah tidak bisa diselesaikan? Nah, bisa. Ya diselesaikan dengan aturan sekolah. Nah, aturan sekolah mengatakan anak ini melanggar peraturan sekolah dan keluar. Nah, itu penting. Ya. Nah, saya ini kalau dengan urusan dengan dinas, Bapak Ibu, Suster, saya itu seperti mengikuti kitab suci secara baik-baik. Apa yang menjadi hak kaisar, saya kasih hak kaisar. Ya. Tetapi apa yang menjadi sekolah, ya tetap saya. Jadi di Kanisius itu ada 2 kurikulum sebenarnya. Kalau yang KTSP itu saya buat formalitas saja, yang penting pengawasnya senang. Nah, yang kadang-kadang ini sekolah lain tidak berani. Nah, karena apa? Karena kita punya yang berbeda. Ya, seperti tadi ya. Kalau Pak Heri lihat inovasi sekolah itu kan mereka heran. Kok bisa sekolah nggak ada pas? Nah, anak-anak bisa, nyatanya bisa kok. Saya pernah dipanggil Puslitbang, ditanyain soal ini. Gimana ceritanya kok ini nggak bisa? Karena kita memilih yang esensial aja. Tidak semua pelajaran yang ada sekarang itu esensial. Dan tidak semuanya perlu dipaskan, di ujian akhir kan. Wah, malah mereka menjawab, wah menyenangkan ya anak-anak sekolah di Kanisius. Iya, memang menyenangkan, saya bilang. Makanya kalau ada Bapak Ibu itu mau sekolah di Kanisius, silahkan tahun depan mendaftar di Kanisius. Nah, seperti itu. Jadi sekolah harus punya bargaining maksud saya. Ya, kadang-kadang kita harus menunjukkan keberanian kalau memang itu hal baik, sesuatu yang menyangkut identitas brand kita itu dipilih. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, lalu apa yang harus kami lakukan berikutnya kalau kamu sudah menganalisis, sudah merumuskan misalkan program-program sekolah yang kita usulkan setelah melewati kajian SWOT itu. Pertanyaan saya ini, jawab, apakah program itu memenuhi kriteria ini atau tidak? Soal keuangan juga jelas ya, pasti soal visibilitas keuangan itu jelas. Itu tergantung dengan kemampuan yayasan. Tapi kalau yayasan Mardi Rahayu kan duitnya banyak, jadi pasti Pak Heri tidak usah khawatir. Minta apa aja dikasih sama Suster Ana. Nah, Suster Ana sudah ketawa-ketawa itu ya, dia pasti dia akan kasih. Nah, satu jawab, apakah memang pada bagian itu sekolah mengalami bahwa itu memang hal yang parah? Itu sesuatu yang sangat kritis, sehingga lalu perlu dijawab dengan program itu. Ya, ya, itu soal keparahan.
Yang kedua adalah soal esensial tidak program itu. Memang program yang penting atau tidak itu? Esensial itu apakah program itu sungguh memang inline dengan visi misi atau tidak? Kalau itu program yang agak remeh sebenarnya, yang menarik sih, cuman agak remeh sebenarnya bisa ada alternatif lain. Ya, pikirkan yang lain. Ya. Lalu yang ketiga adalah soal visibilitas. Apakah kalau ini kita pilih, memang ini sekolah kita ini parah sekali Pak Heri, ini makanya ini juga sangat penting sekali. Tapi sekolah punya sumber daya nggak? Punya kemampuan nggak untuk mengeksekusi? Yayasan punya daya support nggak untuk mengeksekusi program ini? Nah, kalau itu punya tiga hal itu, nah maka prioritas program itu yang ditentukan. Ya, jadi singkatnya kalau saya itu tiga. Di luar yang soal visibilitas terkait dengan pendanaan. Nah, sebenarnya kalau misalkan ya, setiap sekolah itu punya ruang pendanaan yang berbeda-beda, punya keterampilan dan kemampuan mengelola finansial itu secara berbeda-beda. Saya tidak tahu, kalau di Kanisius itu dana kan semua disupport ke yayasan. Dulu, tahun lalu dan sebelum-sebelumnya, SMA dan SMP di Kanisius itu bisa mengelola dana sendiri. Saya dulu punya kantong duit banyak di unit. Nah, mulai tahun ini kita nggak boleh. Duitnya itu harus semuanya disalurkan ke yayasan. Nah, mungkin hal yang sama saya kira yang terjadi di Madirayu. Pasti uang pasti disentralkan di yayasan semua kan? Nah, kalau enggak, maka Suster Anas nggak mungkin gemuk kan? Suster Anas sekarang agak gemuk dikit, pasti duitnya banyak. Nah, nggak apa-apa. Maka itu soal visibilitas keuangan. Tetapi unit masih punya keterampilan menjalani relasi dengan pihak luar, sekaligus untuk branding, sekaligus juga untuk mencari promosi, sekaligus untuk mencari supporting dana. Kalau misalkan itu ada kesulitan. Lalu juga orang tua, saya kira yang perlu dilibatkan. Sebisa mungkin, kalau menurut saran saya, sekarang ini kita lagi buat porseni, ya. Porseni itu apa Bapak Ibu? Porseni itu adalah pekan olahraga dan seni kan. Nah, porseni ini tujuan saya adalah saya mau mengakomodasi supaya setiap uniqueness anak-anak ini mereka mendapatkan tempat untuk mengekspresikan diri. Jadi dalam program porseni ini setiap anak saya wajibkan untuk menampilkan diri, entah itu dalam olahraga atau non olahraga. Lalu ini orang tua saya undang sekarang. Jadi banyak orang tua yang keliling. Hari ini itu olahraga. Mulai Selasa, Rabu, Kamis itu selain ada pameran, itu ada pameran seni mural, lalu saya pajang di sepanjang Selasar itu, dan seni-seni yang lain, seni suara, seperti itu. Jadi besok itu mulai Senin tuh, mulai ada pementasan puisi, band, vokalis, lalu gesek, gitaris, mereka campur semua tadi. Dan orang tua bisa ngelihat, bebas. Mereka bisa lihat bebas, sesuai dengan jadwal anaknya mungkin, atau anak temennya, anak dari saudaranya dan seterusnya, seperti itu. Nah, itu saya mau memastikan bahwa orang tua selalu terlibat sebenarnya. Saya mau keep in touch terus dengan orang tua, supaya jangan sampai kalau orang tua dipanggil ke sekolah itu hanya ketika anaknya bermasalah, jangan hanya ketika dipanggil moderator. Tapi, nah, karena apa? Karena mereka adalah juru bicara kita juga untuk lingkungan sekolah kita. Apa yang mereka lihat di sekolah, yang dialami sekolah, itu yang akan diomongkan di tempat lain. Nah, itu jawaban saya. Apakah menjawab pertanyaan Suster? Ya Pak, sangat menjawab. Sangat menjawab. Ya, monggo, silakan yang lain. Monggo Pak. Pak Thomas, monggo berdiri. Pak Thomas, namanya sama dengan saya ya, Pak Thomas. Selamat siang Pak Gun. Selamat siang Pak Thomas. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ini ada beberapa hal yang menjadi permenungan saya ketika mendengarkan paparan yang luar biasa. Karena memang Pak Gun ini kan kalau kita lihat sekolahnya kan sudah segalanya di atas ya. Artinya kan dari sisi siswanya, pendanaan, kemudian SDM-nya. Kemudian kalau kita mau membuat sekolah menjadi lebih baik, salah satunya kan kita berangkat dari salah satu pilar. Misalnya soal sumber daya manusia, yaitu guru dan pendidik dan tenaga kependidikan. Mungkin kami perlu mendapatkan semacam pencerahan dari Pak Gun bagaimana
ada standarisasi seorang pendidik dan tenaga pendidikan supaya apa? Supaya ketika nanti bergabung dengan unit kami itu kita sudah menjadi sudah sevisi begitu. Karena kan kalau tidak ada standarisasi, kemampuan, visi dan sebagainya, takutnya bukannya itu nanti mendukung, tetapi guru tersebut malah membebani. Nah, kami mohon pencerahan dari Pak Gun, bagaimana caranya supaya sekolah itu mendapatkan SDM yang baik, berkualitas, tetapi juga bisa menjabarkan visi misi, nilai-nilai value yang ada di sekolah kami. Mungkin berangkat dari situ dulu, Pak, karena kan tentunya berbeda antara Kanisius Jakarta dengan Marti Rahayu yang siswa saja mencari muridnya itu tidak gampang begitu. Demikian Pak Gun, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Ya, Bapak Ibu Suster, mungkin kalau melihatnya sekarang, mungkin yang Pak Thomas katakan tadi benar ya, kan standarnya beda. Itu pertanyaan yang selalu ditanyakan ketika saya memberikan KKS itu, loh di Kanisius kan sudah beda Pak. Tetapi Bapak Ibu Suster perlu tahu, Kanisius menjadi seperti ini, saya kira bukan ujuk-ujuk, gitu kan. Pasti semuanya ada, semua itu berproses dari nol. Pasti Kanisius dulu mengalami sekolah baru juga, meskipun itu dari 1927. Marti Rahayu itu berapa tahun, Suster Anas? SD-nya 60. 60 tahun. SD. SD-nya, SMP-nya baru 40. SMP 40. 60 tahun itu kan usia yang lama kan sebenarnya kan? SD-nya 65, SMP-nya 40. Iya, SD-nya 40, 45. 65. SMP Pak itu. Oh, SMP 40. 40. SMP 40, SD-nya 60. 65. Bahkan 65. Jadi menurut saya pasti sudah punya ada tradisi-tradisi yang baik ya, yang bisa dilanjutkan pasti. Terkait dengan soal sumber daya, pertanyaannya adalah ya satu ya kalau memang itu kaitannya untuk yang masuk ya pasti tetap ada standarisasi toh. Pasti yayasan mesti punya standarisasi. Misalkan guru itu dalam kompetensi yang ada SD itu kan juga minimal sudah S1 kan. Saya kira guru-guru SD sekarang sudah S1 semua kan. Nah, misalnya sudah ada kayak. Lalu yang paling penting menurut saya kalau orang berangkatnya dari S1 itu pasti kalau diformasi artinya didampingi, dididik, dibina, didampingi secara terus-menerus, menurut saya ya, mereka cukup bisa menyerap. Ya, lulusan S1 itu pasti kan daya abstraksinya ya wis lumayan lah. Kalau diajak mikir soal visi misi itu ya pasti ya wis nyampe gitu ya. Menurut saya ya nyampe. Maka dia harus punya visi misi pribadi juga pasti kan. Nah itu. Lalu yang kedua adalah soal memang pendampingan. Apakah memang dari program di yayasan tetap perlu melakukan, kadang-kadang begini, kita itu nyesel tiba-tiba guru tua ini, guru senior ini kok susah ya, malah menjadi penghalang. Jadi jangan dikira di Kanisius itu tidak ada, di Kanisius juga ada guru yang sering dikeluhkan seperti itu ya, Bapak Ibu Suster ya. Nah ini gurunya senior tapi kok lebih banyak membebani teman-teman yang lain, ada juga gitu. Tapi karena sudah terlanjur senior, udah mau pensiun, mau diapain juga. Nah kita fokusnya bukan pada ada 1-2 guru yang bermasalah, tapi fokusnya pada guru sebagai korps yang memang mempunyai kekuatan dan kelebihan. Nah itu saya kira. Maka mulai dari induksi, guru junior, medior, senior ya tetap perlu didampingi. Nah beberapa waktu yang lalu saya baru selesai mendampingi guru yang junior. Nah kalau guru junior pasti tekanannya selain soal visi misi, yang mereka juga harus sungguh-sungguh menyerap itu, mengakui visi misi dan menyepakati, agree upon istilah saya. Dia harus sepakat dengan visi misi lembaga. Dia boleh punya visi misi pribadi, tapi dia harus akhirnya sepakat. Karena apa? Karena dia sudah memilih Marti Yuwana. Suka tidak suka dengan apapun yang terjadi di Marti Yuwana, memang dia harus seperti itu. Nah, Marti Rahayu. Marti Rahayu. Waduh, ini saya habis ini dimarahi Suster Anas ini habis ini. Ya. Mau tidak mau untuk itu. Lalu memang itu tadi, Bapak Ibu, ketika saya membuat learning transparansi itu, merubah kurikulum itu, Bapak Ibu perlu tahu, Suster ya,
perlu berapa lama? Mungkin suster atau Bapak Ibu tanya. Saya perlu 1 tahun Bapak Ibu, hanya untuk menyusun buku itu, lalu meminta guru itu membuat materi esensial itu. Jadi selama 1 tahun itu, awal raker itu kita lakukan seret, kemudian tengah kita evaluasi, lalu akhir tahun kita lakukan lagi evaluasi. Baru lalu mulai terbentuk buku yang menggambarkan learning transparency itu. Dengan segala macam isinya yang seperti itu. Jadi saya mau katakan prosesnya itu pasti pelan-pelan ya. Maka lalu kita perlu membuat prioritas. Prioritas mana yang tadi lebih paling visible, yang kita anggap paling penting dan paling menjawab kebutuhan. Misalkan soal yang saya maksud menjawab kebutuhan itu, misalkan formasi guru misalkan. Kalau kita melihat itu banyak misalkan. Maka soal keterampilan instruksional itu mereka harus mau tidak mau harus paham, ya mau tidak mau itu harus digarap dulu. Karena kalau guru junior itu tidak jadi, ketika jadi guru medior atau senior dia akan jadi beban. Maka itu yang harus digarap sungguh-sungguh. Ya maksudnya keterampilan instruksional itu misalkan apa? Keterampilan manajemen kelas, keterampilan membuat rancangan pembelajaran, keterampilan mengajar secara jelas, nah, dan segala macam. Nah itu perlu ditemani mau tidak. Dan itu menurut saya juga tidak gampang. Beberapa kali saya harus mengeluarkan guru ya karena memang S1 ya dari Sanata Dharma juga IP-nya nggak jelek-jelek amat, di atas 3,5 kan nggak jelek. Tapi abstraksinya kurang gitu. Kalau saya beri penjelasan gitu, lalu ditelan hitam putih, hitam putih, hitam putih gitu. Misalkan suatu kali secara ekstrim itu saya menemukan satu yang agak Bapak, saya sebut Bapak X gitu. Bapak harus kalau mendampingi kegiatan anak-anak, Bapak harus ada di tengah lapangan ya, supaya tahu persis apa yang terjadi di lapangan. Lalu yang dilakukan guru ini apa? Seharian gitu di tengah lapangan bola, terus panas sekali. Lalu saya tanya, kenapa enggak ini? Kan tadi Pak Gun mintanya di ini, saya harus ada di tengah-tengah. Nah, ini saya berada di tengah-tengah lapangan. Wah ini kalau abstraksinya nggak nyampe gini susah kan dengan Yesus. Nah maka saya potong. Maka memang ketika masih guru junior, memang harus sungguh kita buat positioning guru ini memang berada dalam formasi dan siap bergabung dengan sekolah kita atau tidak. Nah itu mau tidak mau. Ya terus. Tapi sekali lagi Pak Thomas, kita tidak bisa, saya tidak mau juga Pak Thomas dan Suster dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu ini membandingkan dengan Kanisius, bukan. Ini hanya inspirasi saja, ya poinnya itu. Jadi hanya trigger aja. Kalau itu membuat Pak Thomas dan teman-teman itu lebih terpacu, ya silakan digunakan. Tapi kalau membuat menjadi lebih berbeban, ya forget it, gitu ya. Jadi maksudnya begitu. Jadi setiap yang kemarin baru ada sekolah dari yayasan di mana yang baru datang ke sini belum ada sebulan yang lalu, 2-3 minggu yang lalu. Ya, bercerita seperti ini. Usianya mereka baru 20 tahun malah. Tapi kan sekolah kami itu kan baru 20 tahun, Pak. Guru-guru kami juga berbeda dengan guru Kanisius. Ya memang berbeda, makanya brandingnya itu yang dikuatin. Sebenarnya ya selling point-nya apa, uniqueness-nya apa yang mau disepakati, yang mau dibangun di sekolah Bapak Ibu. Kan itu bukan uniqueness selling point dari Kanisius pasti kan, yang ada di Madirahayu. Ya itu yang harus disepakati, yang sekolah juga mampu ketika nanti memutuskan programnya. Maka saya tidak mau mendikte programnya harus ini ya, harus itu, harus ini. Saya hanya memberikan inspirasi saja. Itu mana yang kira-kira bisa diadopsi? Nah misalkan kayak gitu. Itu Pak Thomas, apakah bisa menjawab? Jadi, Pak, satu lagi boleh, Pak? Silakan, 2 juga boleh. Begini, kalau di Yesuit itu kan ada 4C itu ya. Jadi kan kedengarannya itu sudah Yesuit ya. Sudah enak begitu ya. Bagaimana kita mencoba untuk mendesain value itu yang bisa, yang menarik itu ya, Pak. Karena kami kan masih mencoba mencari. Memang kami sudah mendasarkan pada nilai spiritualitas Maria hamba Allah itu ada 4 ya. Yang pertama itu beriman, setia, sederhana, dan berkomunitas. Nah, bagaimana itu bisa dibuat menjadi lebih keren gitu, Pak? Caranya bagaimana ya, Pak? Supaya itu bisa lebih menarik didengar oleh visi misi itu kan di dalamnya pasti ada nilai-nilai ya.
memang nilai-nilai ini kan berdasarkan nilai-nilai pendiri pasti ya. Ya, nilai-nilai pendiri. Nah, nilai-nilai pendiri yang ada di Serikat Yesus dengan yang di AK pasti kan berbeda. Bapak Ibu kita bisa mulai dari situ. Misalkan waktu Suster Anas di sana, di Insan Mandiri itu kan termasuk mandiri itu salah satu value juga. Ya. Tapi ketika berbicara di AK, Suster Anas mungkin tidak bisa membawa bendera yang sana. Mungkin sekarang kita Suster Anas harus mengolah itu, memadatkan itu sebenarnya, maka nilai-nilai itu yang esensial yang mana sih? Nah, kalau di sekolah Yesuit di seluruh dunia itu pasti ada 4C1L. Sebenarnya sekolah Yesuit di seluruh dunia sama. Pasti. Aspek competen, conscience, compassion, ya, kemudian komitmen dan leadership. Itu masih sama. Nah, tinggal di breakdown-nya berbeda. Saya tidak bisa membreakdown cara Canisius dengan cara De Brito atau cara Gonzaga. Ya, itu sama-sama sekolah Yesuit ya, Pak Thomas. Ya, itu pun bisa berbeda. Nah, meskipun sekarang misalkan keunggulan atau excellencia di Madirahayu mau diputuskan dengan nilai apa? Nah, disepakati misalkan. Apa nilai excellencia-nya di sana? Soal komunitas, apakah komunitas itu berkomunitas ya tadi disebut ya? Nah, apakah itu cukup menggigit atau tidak? Atau sebagai salah satu? Ini saya lagi ini mereformasi di Canisius itu biasanya di depan itu ada tulisan Biones yang gedung lama. Ini gedung yang lama kan dibongkar. Lalu saya lagi menggarap nih dengan beberapa romo ini, apakah kita akan masih menuliskan Biones di gedung kita? Atau kita mau menuliskan yang lain? Bukan honesty, tetapi menjadi integrity. Karena apa? Karena integrity itu mengakomodasi honesty. Jadi kalau orang yang mempunyai integritas, itu di dalamnya pasti pribadi itu adalah pribadi yang jujur. Nggak mungkin. Nah, tetapi apakah saya bisa mengukur integritas itu kalau itu kita pilih? Ya, menjadi jargon kita. Jadi tulisannya nanti bukan honesty, seperti yang dulu-dulu, tapi kemungkinannya akan menjadi integrity, misalkan kayak gitu. Nah, seperti itu. Value itu cukup menggetarkan nggak? Cukup bisa di breakdown nggak? Cukup menggambarkan holistik anak-anak yang mau dididik. Pasti kan yang mau dididik juga sama kan, menjadi siswa yang holistik kan. Begitu. Beriman. Beriman sebagai sekolah Katolik, yes, gitu ya. Itu kan. Tapi iman itu kan tidak selalu harus menjadi Katolik, misalkan di situ. Maka lalu itu nanti kalau diturunkan terkait dengan iman, program pendampingan soal religiositas, bukan tentang katolisitas pertama-tama pasti. Karena supaya sekolah yang di Madirahayu bukan menjadi sekolah yang eksklusif. Yang orang lain ketika melihat Madirahayu, saya bisa join. Bapak Ibu percaya nggak? Beberapa lulusan SD Al-Azhar, SMP Al-Azhar itu daftar ke sini. Dan orang tua Muslim. Ketika wawancara saya tanya, Ibu nggak terlalu khawatir dengan pelajaran agama? Enggak, pelajaran agama itu urusan kami Pak di rumah. Di sini kami butuh pendidikannya. Menjadi siswa yang unggul di sini. Nah, karena dia tahu bahwa dia menyekolahkan di sini, ini bukan soal agama. Ya, poin sellingnya di sini bukan agama. Maka di sini cukup banyak. Yang Kristen saya terima banyak. Yang Hindu itu tahun ini ya SMP saya terima ada berapa ya? 5 kalau tidak salah. Muslim itu ada 15 atau 20 misalnya. Jadi setiap kelas itu pasti ada yang Muslimnya. Nah, itu maksudnya. Jadi kita mengambil spektrum, mengambil kerangka yang membuat kita tidak terjebak. Gitu ya. Nah, termasuk soal nilai-nilai itu tadi. Mengapa kita tidak memilih iman dan takwa misalnya? Itu kan kalau sekolah negeri kan semuanya itu kan, visi-misinya pasti ada imtak, iman dan takwa. Karena pertama-tama bukan soal itu, orang menjadi baik itu tidak selalu harus beragama misalnya. Tapi kita juga tidak mau membiarkan anak yang beragama ketika di Canisius justru menjadi tidak beragama, menjadi itu kan nggak bisa juga. Maka perlu kita buat MOU. Kalau Bapak Ibu Suster, setiap anak masuk mereka itu harus menuliskan surat pernyataan, agreement. Termasuk salah satu poinnya adalah agreement, kalau saya menyontek, maka saya mengundurkan diri. Bukan dikeluarkan. Mungkin suster bertanya,
bukan dikeluarkan, tapi mengundurkan diri. Maka sekarang itu belajar dari awal-awal dulu. Maka sekarang kalau ada anak menyontek gampang, tinggal diundang, orang tuanya diundang, suruh membaca surat pernyataannya itu. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Ya, kami harus mundur. Nah, maka sekarang kita tidak pernah disu lagi, tidak pernah dikomplain. Saya pernah disu banyak-banyak, Bapak Ibu Suster ya. Pernah dipanggil polisi, pernah dipanggil KPI, saya mungkin pernah cerita sama Suster Anas. Ya, ketika awal-awal itu. Nah, memang harus ada think tank di sekolah yang merumuskan, yang think tanknya saya yakin sekarang ada di ruangan ini, yang sekarang sedang memikirkan itu, membuat prioritas itu, udah memikirkan dengan SWOT macam-macam itu, dan mungkin bisa dengan yang lain-lain. Nah, itu tetap harus secara konsisten ya hidupi itu, menghidupi. Gitu Pak Thomas. Masih ada? Terakhir, supaya makan siang suster tidak terganggu. Kalau masih ada. Pun juga ada saran. Mati. Tadi Terima kasih. ditutup itu. Tadi ditutup Pak. Oh, iya. Wajahnya Pak Heri hilang ini. Belum Pak, belum. Oke. Nah, sudah. Udah kelihatan gantengnya. Ya. Baik, Pak Gun. Saya kira nih Suster Bapak Ibu sudah cukup, Pak Gun. Sudah saya kira tidak ada lagi yang perlu didiskusikan. Cuma setelah ini kami harus segera menindaklanjuti apa yang sudah kami dengarkan dari Pak Gun. Banyak yang harus terus terang, banyak yang harus kami benahi. Termasuk tadi menurut saya itu sistem yang kontinus tadi dari TK, SD, SMP itu akan segera kita diskusikan, kita bangun agar ya setidaknya seperti yang sudah berada di Kanisius. Begitu Pak Gun. Ya harapan kami kita masih ini ya Pak Gun, masih bisa bekerja sama. Ya, silakan. Waktu. Nanti kalau misalkan masih ada perlu diskusi lagi, begini aja. Jadi, suster, teman-teman meluangkan waktu 1 jam, saya juga komunikasikan lebih enak juga. Oh baik, terima kasih Pak Gun. Baik. Saya statusnya orang tua murid juga nih sementara di sini. Jadi saya bisa dipanggil sebagai orang tua murid. Wah, ya. Semakin mantap. Mohon maaf tadi saya agak nggak enak gitu loh mau minta itu Pak Gun. Orang penting maksudnya banyak di luar sana dan ternyata bersedia untuk menjadi bagian dari yayasan kami dalam arti menjadi pemerhati atau menjadi pembimbing kami begitu Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Gun. Saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih Pak Gun atas kesediaan Pak Gun menjadi narasumber, meluangkan waktunya yang berapa ini 1,5 lebih ini. Tadi rencana 1,5, kelihatan sudah 2 jam lebih ini Bapak. Terima kasih. Kemudian mungkin ada penguatan dari Suster Anas. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Arahan yang sudah boleh kami dengar bersama. Tentunya ini memberikan pandangan baru bagi teman-teman yang belum sempat mengenal Pak Gun ya. Ya, inilah Pak Gun yang sesungguhnya. Tidak akan kesulitan kalau ada waktu Pak Gun ini siap kapanpun dihubungi. Itu pengalaman saya ketika didampingi dalam proses KKS di Denpasar. Dan itu ada Suster Claudia juga ya Pak, yang pernah di Lombok. Oh iya. Yang sekarang masuk di... Karena jauh ya, nggak kelihatan ya. Iya. Suster Claudia mungkin agak mendekat ya, Pak Gun tidak pangling.
yang di masker pojok itu loh, Pak. Iya, Ya, karena maskeran. Nah, ya. terus tadi Suster apa Teresia atau siapa gitu. Iya. Mohon Baik, maaf ya terima Suster kasih. ya. Terima kasih banyak Pak Gunawan untuk kesediaannya membantu teman-teman untuk penajaman. Banyak hal yang boleh kami dengar dan tentunya ini menjadi PR bagi kami untuk berbenah supaya nanti layanan kepada siswa dan orang tua itu sungguh-sungguh menjadi harapan yang sungguh-sungguh terjawab gitu ya. Apa yang diharapkan dari orang tua, dari hasil surveinya, kemudian teman-teman sendiri dari stakeholder yang ada, mulai juga merefleksi kira-kira kita mau berbuat apa dengan tuntutan zaman, lalu juga kondisi siswa saat ini. Dan semoga pengalaman hari ini menjadi pijakan yang baik bagi kita bersama. Di awal sampai dengan akhir penghujung acara ini, teman-teman sangat antusias. Tentunya ini menjadi tanda bahwa kita sama-sama ingin memperbaiki mutu pelayanan yang ada di unit Mantap ini. Dan ini menjadi awal teman-teman juga nanti akan membagikan pengalaman atau hasil inovasinya kepada teman-teman di unit lain. Itu saja Pak Heri. Limpah terima kasih sekali lagi kepada Pak Gunawan dan semua teman yang terlibat pada siang hari ini. Terima Terima kasih kasih. Suster. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik. Baik. Kita Selamat siang. Ya. akan ditutup dengan doa yang disampaikan oleh Pak Aris. Monggo, Pak Aris dari sini atau sini? Mari Suster Bapak Ibu kita tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dari Yayasan AK dapat mengenal sosok Pak Gun yang mau memberikan inovasi untuk kemajuan sekolah kami. Semoga apa yang akan kami rencanakan demi kemajuan sekolah kami dan yayasan kami dapat Engkau selalu berkati dan rahmati. Sekarang kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk kegiatan kami selanjutnya. Semoga Engkau selalu memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami dapat melakukan kegiatan sebaik-baiknya. Semua ini kami mohon Tuhan hanya dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tapi kami dari yang jahat. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pak Gun. Terima kasih banyak. Terima kasih Suster. Selamat siang semuanya. Salam untuk Pamit Pak ya. Pam ya, Sip. dan teman-teman yang lain. Pak Gun. Sip. Mohon pamit. Salam juga untuk Bu Susan. Terima kasih Suster. Thank you Ya. semuanya. Saya live ya. Oke. Yeay.